pasang ininya Pak. Oh, bukan. Apa itu nggak bahaya Pak? Oh enggak Bu, bagus, aman aja. Ya di sini kadaluarsanya tabung itu bulan ini, bulan 8 2021. Ini expirednya, ya. Jadi kalau ibu pakai tabung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak masalah, masih bisa isinya dipakai, ya. Terus yang keempat di sini Pak, Pertamina memberikan cat merah. Ini dimaksudkan sebagai tanda bahaya. Tolong Pak, untuk setiap pemasangan, Bapak Ibu minimal harus bisa memasang dan melepas sendiri. Minimal itu Bu, belajar. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Biasanya kalau kita lihat bau gas bocor, ya, itu sudah kita lari Pak. Malah menghindar. Jangan ditinggal lari Bu, bahaya. Karena kalau gas ini mengumpul di ruangan, ada listrik nyala, habis. Ya, kayak di Puruk Cahu kan, 1 hari itu masak, taruh di sini, ditinggal sebentar, lupa dia kalau naruh sesuatu di atas kompor, apinya naik sampai menyambar ke sini, ya. Untuk pemasangan ini regulator Bu ya yang dipakai. Ini regulator ini boleh berbagai macam merek, mulai dari yang murah sampai mahal ada, yang penting SNI, ya. Cara pasang yang benar, yang tepat, ini cukup ditempatkan gini aja, ya. Sebelum itu Ibu cek di sini di dalam harus ada karet silnya, ya Pak ya. Karet sil ini Bapak Ibu bisa ambil sendiri, kita lepas karet silnya Pak, kita keluarkan gini Pak, obeng ya, kita keluarkan gini di sini. Nah ini Pak, kita ambil gini, ya. Untuk pemasangan ini posisikan gini Pak, atas bawah bisa, ya, bolak-balik bisa. Tempatkan gini aja, posisi miring gini ya. Ini didorong dari belakang gini sampai ke dalam. Selesai Bu ya. Setelah itu dipasang di sini tabung regulatornya. Pemasangan yang tepat, yang benar, ini nggak usah ditekan gini Pak. Ya Bu ya. Iya Pak, kalau nggak diikat, kalau nggak dikasih beban di atas, kalau ini nggak dikasih apa, pengaman gini, ngos Pak, bunyi takut goyang, takut bogos. Ini kalau diikat tuh, bukannya kita nggak boleh Bapak, Ibu ya. Boleh, tapi kalau ada bocor, ada kotak api, kita panik Pak, karena apa yang pengamanan pertama, penanggulangan ini harus dilepas. Tapi kalau ini Bapak ikat, kita nggak bisa apa-apa Pak, bisa terjadi malah api membesar, terjadi apa? Ledakan tabung. Tabung meledak itu salah satunya ini nggak dilepas. Ya. Terus pemasangan cukup gini aja, ini nggak usah ditekan gini Pak ya Bu ya. Cukup diseimbangkan gini aja Pak, baru diputar ke bawah gini. Ya. Yang pertama Bapak cek ini nggak ada suara, nggak ada bau gas. Yang kedua, LPG cuma 2, suara sama bau gas. Kalau ada suara atau bau, Ibu lepas di sininya, regulatornya. Ini jangan dikasih karet gelang di sini. Solatif, lakban atau plastik dililitkan bisa di sini Pak. Iya Pak, supaya nggak goyang, nggak bunyi. Itu sementara aja. Bisa goyang, bisa bunyi lagi, resiko Bu kalau nggak ada orang. Ini gas loh, beda dengan minyak tanah masalahnya, ya. Jadi ini harus benar-benar steril, bebas, nggak ada bau, nggak ada suara, ya. Pasang gini, nggak usah ditekan gini, cukup diseimbangkan gini aja, putar ke bawah. Cek Bu, nggak ada bau gas, nggak ada suara, baru dinyalakan kompornya. Itu yang benar, ya. Terus fungsi regulator Bapak Ibu yang ke selanjutnya, ini fungsinya sebenarnya ada 3. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, cuman 2. Mungkin satu belum tahu, yang kedua belum ada informasi ya. Satu pertama posisi ngelepas ganti tangkinya, kedua mengunci menghidupkan, ya. Ketiga, sebelum Bapak Ibu matikan dari kompor, itu yang aman harusnya matikannya dari sini Pak, dari sumbernya. Kalau cuman kompor mati itu apinya Pak, tapi di sini gasnya masih jalan nggak? Jalan, ngalir. Begitu selang cacat, bisa nggak keluar gasnya? Bisa Pak, karena ini dari karet juga. Jadi kalau kita nggak pernah matikan dari sini, safety-nya belum aman. Keluarga kita, aset kita, rumah kita belum aman. Pasang selang juga yang benar harus sampai ke ujung sini Pak. Biasanya kan kita mohon maaf Bapak ya, asal pasang gini aja. Lem paling ya nggak terlalu ini. Pasang sampai ke dalam sini Pak. Kasih klem, kasih minyak sabun cair kalau berat, masukkan sampai ke dalam sini, klem yang kuat, yang pasang. Juga di belakang kompor.
harus benar-benar kita pastikan ya. Ini contoh aja ya, saya pasang segini, pasangnya gini, tempatkan ya. Nah ini disembangkan gini aja, nggak usah ditekan gini ya. Nah, setelah itu baru dipakai di kompornya sini. Bapak biasanya nyalakan kompor pakai di sini ya. Pernah nggak Pak, Bu, tabung baru dibeli ini sulit dinyalakan? Pernah Pak ya? Sering juga kan? Apa yang Bapak Ibu bisa dilakukan kalau ada kendala kayak gini? Hah? Goyang Pak? Iya. Ini Pak ya, rahasianya ternyata di regulator itu ada kelerengnya Pak. Yang mana kelereng ini menghambat, menyumbat gas nggak bisa masuk, nggak bisa jalan. Caranya ini ditepuk di sini Pak. Supaya rahasianya kelerengnya mundur ke belakang, gasnya masuk, bukan digoyang di tabungnya Pak ya. Di sini Pak, iya. Iya, di ujung selanya sini Pak ya, itu rahasianya. Jadi ini baru dinyalakan, baru jalan Pak. Bapak sama Ibu selama ini biasa nyalakan dari sini, matikan cukup di sini aja Pak ya. Sudah aman Pak, satu keluarga kita, aset kita, lingkungan sekitar aman Bapak Ibu kalau udah mati. Iya Pak, selama ini seperti itu. Untuk saat ini memang aman Bapak Ibu ya. Tapi ke depan ini belum safety. Kenapa? Karena ini mati cuma apinya. Di sini gas sebenarnya masih ada tekanan, ada aliran. Begitu selang cacat, kena minyak, kena panas, retak lampu, kita nggak periksa, nggak kontrol, bocor Bu. Pertama boros ya, kehemat. Yang kedua bau gas. Yang ketiga ada listrik, nyalakan kompor bisa terjadi awal kebakaran. Untuk menghindari itu, solusinya kita harus matikan dari sini. Ya, jadi gini Pak, ini nyalakan dari sini. Bapak harus cut langsung dari sini, putus Pak. Nanti apinya, baru terakhir di kompor sini yang dimatikan. Jadi sewaktu kompor Kak kondisi on, ini harus kosong gasnya Pak. Habis. Saran ini kita himbau ada dua Pak ya Bu ya. Satu malam hari, Bapak Ibu tidak menggunakan kompornya. Jam 9, jam 10, jam 11. Yang kedua Pak, mau DL, dinas luar atau bepergian keluar kota dalam 2 hari ke depan, matikan dari sini. Nggak usah dilepas seperti ini Pak. Ada yang disampit sampai ketakutan dilepas seperti ini di Polres Pak ya. Saya lepas Pak, karena kalau kita dinas agak lama, seminggu saya lepas. Takut Pak, istri saya suruh beli makanan di luar. Iya Pak, kalau lepas pasang nggak masalah, tapi ini takut aus. Ini sennya miring, gas bocor. Yang benar Bapak nggak usah dilepas, ini cukup dilepas di setengahkan gini samping, ini nggak keluar. Juga ini nggak lepas dari tangkinya loh Pak. Oh. Iya ya, nggak tahu Pak kita Pak. Iya, iya biasanya sampai ketakutan dilepas seperti itu Pak. Ya, yang benar gini aja Pak. Kalau mau masak lagi dibuka lagi ke bawah, ini sudah lestil lagi. Misalkan kalau Bapak sama Ibu cuma matikan sini nggak pernah dimatikan, itu kena minyak, kena panas, bisa nggak Pak lampu selanya bocor pecah? Bisa nggak Bu? Bisa, karena dari karet itu. Ternyata Pak kalau kita nggak pernah matikan dari pusatnya, di sini gas sebenarnya masih efektif jalan. Ini Pak ya. Apa ya? Gas jalan ya. Jadi kita perlu matikan dari mana? Dari sini Pak, langsung mati. Itu pusatnya di sini. Yang kedua, safety kita dari selang sini Pak ya. Harus kita periksa setiap minimal 2-3 tahun Pak. Kita tepuk gini. Kalau kelihatan benang-benang halus, rambutnya halus, Bapak Ibu segera ganti. Ya, ini Pak. Kalau ada besinya turunkan, dicek ini. Oh, sudah waktunya Bapak belikan. Ya, itu resikonya besar Pak. Nah, terus yang terakhir gini Pak, sewaktu dipakai LPG terjadi bocor bau Pak ya, timbul kontak api seperti timbul cahun ya Pak ya. Ibu itu bingung, nggak tahu apa yang dilakukan. Kalau terjadi kebakaran seperti itu Pak, satu solusinya LPG jangan disiram pakai air, ini nggak bisa mati Pak. Beda dengan minyak tanah, Bapak ada kobaran sebesar apa kok pakai air, nggak mati Pak, malah membesar ya. Ini bisa dipadamkan satu pakai tabung merah Pak, yang ada di kantor kita. Ampar, ya. Tabung kecil itu diambil ya, dibuka segelnya langsung disemprotkan.
SPBU satu stasiun itu terbakar pakai itu cepat Pak, mati ya. Kalau ini kita nggak punya itu, kita siapkan air yang dicampur dengan rinso Pak, deterjen atau soklin ya. Air dicampur dengan itu dibuat busa. Kita siapkan handuk atau karung goni Pak, kita celupkan di situ, tutupkan ke sini. Karena ini sumbernya yang mengeluarkan api. Kalau bisa memungkinkan Bapak lepas ininya, taruh tabungnya jangan keluar Pak. Sisa dari kebakaran selang kompor diguyur pakai air yang disiapkan tadi, pakai insul soklin tadi. Lihat situasi dan kondisi juga Bapak Ibu ya. Kalau situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, kita yang lari Pak, karena ini yang bisa apa? Karena kalau kita nggak bisa apa-apa, gas pel di ruangan kita masuk, badan kita kena gas Pak. Gas itu kayak embun Pak, tapi bisa memburuki kita. Ya, pernah kejadian di mana? Di punya hajat Pak. Waktu itu membenahi ini, ada yang nyalakan kompor, Bapak itu lari ke kamar mandi, tapi diburu Pak sama apinya. Itu padahal mau ngamankan di dalam kamar mandi loh ya, tetap diburu. Karena apa? Kamar mandi penuh gas juga masalahnya. Itu Pak. Ya. Jadi kalau ada insiden seperti itu, ini dilepas Pak. Ya, kayak gini Pak, saya kasih ilustrasi. Bapak nggak usah takut sama Ibu ya. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini Pak, misalkan ada insiden ya. Ini kan api mengarah ke sini Pak ya. Jadi kayak gini Pak. Ya. Kita angkat ini ya Pak. Oh, bukan. Ekstrim bapak nih ekstrim. LPG terjadi ledakan Pak. LPG bisa meledak karena suhu ruangan yang panas ya Pak ya, suhu ruangan panas pengap ini tetap ada di sini Pak. Tetap ada di sini dan ini lepas dan ini jebol. Tapi tabung Pak, itu nggak akan hancur berkeping-keping. Meskipun 5 rumah, 10, 30 rumah terbakar, ini nggak akan hancur. Cuman kosong.